Ibu-ibu, senang suamimu merokok? Dengar Pak, tidak senang dia. Maka tabung uangmu harga rokok, simpan uangmu harga rokok, buka umroh, kita umroh bareng-bareng. Itu lebih manfaat daripada itu. Biar kau marah, saya mau pulang juga sebentar. Itulah api jenis pertama. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Inilah warnanya api neraka. Bayangkan, belum lagi dilihat. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat api neraka? Tidak ya Allah. Hebatnya itu orang dalam masjid. Mereka belum pernah nampak api neraka. Mereka belum pernah melihat neraka secara nyata. Dia sudah meminta supaya mereka tidak dimasukkan api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Itu neraka paling ringan kata Nabi. Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya. Saking panasnya mendidih sampai otaknya. Yang paling ringan. Tapi anak muda biasa kalau kita cerita neraka dia bilang, sudahlah kayak kau datang aja dari neraka Ustaz. Dia cari kau nanti malaikat. Dia putar godamnya. Itu godamnya penjaga neraka 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Kalau dihantam 1 kali, tak lempar 7 tahun baru sampai. Dia bilang anak mahasiswaku, enak dong bisa main game dulu. Oh itu kalau di dunia, kalau di akhirat di blender kok. Nah, lalu Allah bertanya lagi, apalagi yang mereka minta? Ya Allah, masukkan kami dalam surga. Allah bertanya, mereka pernah lihat surga? Tentu tidak ya Allah. Bapak-bapak pernah lihat surga? Surga belum pernah kita rasa, belum pernah kita bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan kalau Al-Quran berbicara tentang surga yang di dalamnya mengalir sungai yang terbuat dari susu? Jangan kau susu bayangkan susu yang ada di rumahmu. Tidak seperti itu. Kalau Allah berkata madu di dalamnya, jangan kau bayangkan madu yang ada di rumah. Bapak tahu membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu? Bapak tahu caranya? Nah, caranya bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk di rumah, pasti madu asli. Ibu-ibu terancam malam ini. Ibu-ibu mau cepat masuk surga? Tidak ada jawabnya Pak. Mau ibu? Tidak ada jawab Pak. Silahkan suamimu kawin lagi. Dia bilang ibu-ibu banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Nah ini jalur pintas. Pernah dengar cerita penghuni surga sama penghuni neraka? Belum? SMS-an lah penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Siang malam tidak ada kesempatan untuk ngasuh. Waduh. Dia bilang banyak artis. Dia bilang sudah hancur semua mukanya. Lalu penghuni surga, penghuni neraka berkata, kamu bagaimana kabarmu di surga? Alhamdulillah, kami nyaman di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh aja. Tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang gampang. Kami dari neraka bikin surga, kamu juga dari neraka bikin jembatan, kami dari neraka bikin jembatan, kamu dari surga bikin jembatan. Sama-sama kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sementara jembatan dari neraka surga belum juga mulai. Lihat, kenapa ini jembatan dari surga belum mulai? Kita sudah sampai di sini. Teriaklah penghuni dari neraka, "Oi bos,
Kenapa itu? Jembatan belum kau mulai. Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Bagaimana proyekmu? Kenapa belum mulai? Dari surga terdengar suara, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, nggak tahu dia hitung kalkulator. Ini biasa di kantor bupati banyak begini. Kontraktor, hati-hati kok. Kau bisa tipu akali Pak Bupati. Kamu bisa tidak dapat sama polisi. Bisa kau sogok penegak hukum, tapi demi Allah kau tidak akan pernah bisa sogok malaikat. Kau kira kau bisa lepas dari pengadilan malaikat? Mentang-mentang kau pejabat mati tembak salvo 17 kali tembakan, dek, kau kira malaikat mundur? Tambah maju malaikat. Hati-hati. Biasanya yang banyak begitu tim sukses. Mumpung ada pejabat malam ini di sini. Tim sukses ini kadang-kala siapa. Dia yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dia bikin. Hilang 5 dia makan, kau makan itu uang haram. Proyek-proyek palsu, SPJ palsu. Nanti juga neraka surga palsu. Hati-hati. Kepala-kepala dinas yang ada di tempat ini. Jangan main proyek. Kalau kau masih aktif, ditangkap dan diperiksa polisi, masih nyaman rasanya kalau masih ada jabatanmu. Tapi begitu sudah 3 tahun kau pensiun baru diungkap kasusmu, makan kau cilaka. Gara-gara kenapa? Banyak kontraktor-kontraktor begini, belum diresmikan jembatan sudah rusak, belum diresmikan pekerjaannya sudah hancur. Kenapa? Karena juga di kantor sudah ambil 20% sebelum dibangun. Kenapa ada 20%? Karena untuk menampilkan perlu duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena kalian juga mau disogok. Coba kalau umat Islam tidak ada yang mau disogok, maka terjadilah pemilihan pemimpin yang betul-betul sesuai syariah. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariah, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang wani piro, dikasih kau 300.000 satu kali makan bakso habis. Di 5 tahun kau menderita. Ya kalau 5 tahun, kalau dia 2 periode, dia mau lagi 3 periode, pret. Siapa yang salah? Kita semua salah, umat Islam. Jangan salahkan pejabatmu saja yang korup. Mulai dari cara memilihmu sudah salah. Coba kalau mereka datang, dia dapat duit, kamu bawa duit, kau rekam. Pak, kami tidak butuh duit, Pak. Kami butuh masa depan. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting anak kami bisa cari kerja yang baik. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting pertanian kami lancar. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting kami bisa makan, terjamin keamanan, anak-anak kami bisa kerja dengan baik. Bapak tidak usah bayar kami. Tapi begitu kau minta 500.000, habis dalam 2 hari, dia tipulah kau 5 hari. Belum diresmikan proyeknya sudah hancur. Dan ketika hancur jembatan, kamu sendiri yang rugi. Ya? Nanti kalau pilkada jangan lagi minta-minta duit. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Coba kalau tidak ada money politik. Adik-adik kita yang sekolah ke Jawa, sekolah ke Sulawesi, mereka menjadi sarjana pertanian, mereka menjadi sarjana perikanan, mereka menjadi sarjana kelautan, mereka kembali ke Lombok, mereka kembali ke pulaunya, dia terapkan ilmunya. Setelah jadi pejabat, dia pejabat cerdas karena memang dia punya kompetensi di situ.
Jadi anggota DPR yang kompeten, tidak mendatangkan uang, mengandalkan uang saja. Maka lihatlah sekarang kita. Jadi anggota dewan tidak tahu persoalan. Kenapa? Karena dia hanya banyak duitnya. Ada anggota dewan di sini? Ada? Ada? Banyak? Tidak ada yang hadir, saya lihat. Coba kalau dicoblos, datang semua itu. Pakai songkok, pakai gamis, siap membela rakyat. Dia pasang fotonya di pinggir jalan, terbalik kepalanya. Dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Begitu terpilih hilang, tidak pernah ketemu lagi kita. Dia ganti nomor HP-nya. Banyak di sini? Banyak di kabupaten ini? Kau salah, kenapa kau pilih? Lanjut kisah. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Lalu Allah bertanya, apa mereka pernah melihat surga? Tidak. Kau lihat itu hambaku yang ada di masjid. Luar biasa imannya kepadaku. Mereka belum pernah lihat surga, dia sudah meminta dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana lagi nanti ketika mereka melihat surga? Pasti mereka sangat menginginkannya. Lalu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, hai malaikat, ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Allahu Akbar. Jadi ternyata pengajian seperti ini bukan sekedar dengar ceramah, tapi pengajian seperti ini menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu Ustadz Dasat, kecewa bos. Apa hebatnya ini Dasat? Kecil, ceper, kurus. Ada yang tidak enak kalau saya ketemu. Ternyata kecil aja aslinya. Ibu-ibu lebih parah. Dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Alhamdulillah. Itulah sebabnya setiap ada pertemuan, Pak Bupati tadi mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ada pembicara pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pertemuan pengajian begini menghapuskan dosa-dosa. Dan hebatnya lagi, kita bersyukur karena kita punya iman. Ada orang bapaknya Nabi, anaknya tidak dapat hidayah, kafir dia. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang anaknya Nabi, bapaknya jadi pengkhianat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ada orang suaminya Nabi, istrinya tidak dapat hidayah, kafir. Nabi Lut. Ada orang paman Nabi tidak beriman kepada Allah, tidak dapat hidayah, tidak beriman kepada Allah. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Quran mengatakan celakalah Abu Lahab dan istrinya. Kita alhamdulillah di Lombok bukan kemanakan Nabi, bukan bapak Nabi, bukan istri Nabi, bukan suami Nabi, bukan paman Nabi. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum lagi ada yang berkata, tapi kan kami miskin Ustaz, tapi kan kami susah cari kerja, tapi kan kami tidak punya harta. Harta kita sesungguhnya paling mahal fi ahsani taqwim. Nih badan kita yang sangat sehat. Bapak, Pak, mau saya kasih hadiah handphone gratis, iPhone 13 512 giga gratis. Mau? Betul, angkat tangannya mau. Oke, tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau kok? Mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang masalah. Coba.
Dan hebatnya lagi Allah kasih kita ini telinga, dua pasang, tempatnya sangat spesial. Apakah pernah Bapak bayangkan bagaimana seandainya telingamu satu di bawah ketek? Halo? Ya, kok di mana? Satu lagi di bawah pantat. Halo? Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan tidak pernah kursus. Apa pernah kalian kursus membedakan bunyi? Allah sertakan cara membedakan mana gelas jatuh, mana piring jatuh tanpa kau lihat. Ini saya baru 2 hari bermasalah, saya rasa telinga saya karena terlalu banyak terbang, selalu mendegung. Baru 2 hari. Saya bersyukur. Ternyata ada nikmat Allah yang saya abaikan selama ini. Nikmat ini telinga yang tidak sakit. Coba ini telinga. Kalau suruh bayar Pak, berapa mahalnya? Mau lagi saya kasih Pak. Handphone 4 kameranya. 4 kameranya Pak. Bapak-bapak yang sudah tua, untuk apa kau beli handphone mahal-mahal 4 kameranya? Nah cuma 1 istrimu. Kecuali 4 istrimu ya 4 kameranya. Kamera 1 istri pertama. Iya. Ini ada kamera mahal. Kamera yang saya bawa itu lebih 100 juta. Tapi apa itu yang mahal? Bukan. Biar kau punya kamera begitu ndak ada matamu. Ayo. Dan biar Bapak punya kamera harga lebih 100 juta, Bapak tidak punya ilmunya, Bapak ndak bisa pakai. Foto-foto. Ya setengah badan, 1,5 badan betul, ternyata pusat ke bawah. Harus Bapak tahu berapa kekuatan cahaya yang ada waktu ambil gambar. Beda ketika luar dan di dalam. Itu harus ditahu semua. Berapa jarak dari mata kita, kamera ke objek, itu harus ditahu. Ada zoom in, zoom out, diputar. Punya duit 100 juta belum tentu kalau kau tidak bisa pakai ilmunya. Punya ilmunya ndak ada uangmu belum tentu kau bisa ambil pakai. Tapi alhamdulillah ada Allah kasih kita kamera namanya mata. Dia punya lensa namanya retina. Dia punya zoom out, zoom in namanya pupil. Dan hebatnya mata kita Allah sertakan yang namanya sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan Pak Bupati, seandainya Bapak tidak bisa bedakan mana istri mana pegawai. Kenapa lain-lain rasanya malam ini? Ternyata security. Coba, hebatnya di mata. Bapak buka, langsung fokus. Tidak perlu kau putar-putar. Bayangkan seandainya ini mata harus diputar dulu kalau perang, maka polisi lebih dulu ditembak sama penjahat. Ada polisi di sini? Ada? Jangan kau musuhi polisi anak muda. Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi? Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi di Indonesia? Bayangkan susahnya kita kalau tidak ada polisi. Diserobot tanahmu, siapa kau cari? Hartamu dijarah, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Dirampok rumahmu, siapa kau cari? Penghafal Quran, tidak selesai. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Bahkan saya selama ada di Pulau Lombok ini, saya dikawal polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Karena hari itu besok langsung begitu saja. Saya tilang kamu. Ada surat-suratku Pak, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia tulis surat tilang. Marahnya anak mahasiswa ditilang. Bapak juga pembohong. Ngaku polisi baru pulpenmu pilot.
Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia.